أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا ومربينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم إن هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لنا جميعا يا رب العالمين. اللهم صيبا نافعا اللهم صيبا نافعا اللهم صيبا نافعا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نسألك الإخلاص والصدق في القول والعمل. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان برحمتك يا أكرم الأكرمين. بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. Jamaah sekalian, kita masih dalam bab membahas masalah rumah kita semua, rumah Allah, masjid. Satu tempat di mana kita beribadah di dalamnya, tempat di mana kita kaum muslimin membedah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tempat kita ngaji bersama seperti ini. Masjid sekaligus tempat dulu tempat musyawarahnya kaum muslimin. Masjid juga difungsikan kalau di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahkan para sahabat dan mendiskusikan problem-problem umat dalam kehidupan ini. Jamaah sekalian, kita sudah panjang lebar membahas adab al-masjid, etika-etika, adab-adab yang harus kita laksanakan, yang harus kita perhatikan di dalam masjid. Mulai kita menata hati, keikhlasan kita bahwa kita masuk ke dalam masjid niat tulus karena Allah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita melangkahkan kaki kanan kita lebih dahulu seraya kita berucap bismillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaab rahmatik. Kemudian sebelum kita duduk seperti ini sangat disunnahkan kita salat, namanya salat tahiyatul masjid, rak'atain, 2 rakaat, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza dakhala ahadakumul masjidah fala yajlisanna hatta yusalli rak'atain. Apabila salah seorang di antara kalian masuk ke dalam masjid, jangan sekali-kali langsung duduk, tapi salatlah 2 rakaat sebagai penghormatan terhadap rumah Allah, masjid yang sangat mulia ini. Kemudian jamaah sekalian, di dalam masjid kita tidak boleh melewati di depan orang yang sedang salat. Ini larangan keras dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena orang yang salat itu dia sedang berkomunikasi dengan Allah. Jangan dihambat, jangan diganggu oleh lewatnya kita di depan orang yang salat itu. Kalau kemudian masjid terasa penuh dan jenengan pingin berada di saf yang pertama, kita
sepakat para ulama juga mengatakan ada mutakhattiri qabin nas, kita tidak boleh melewati pundak orang yang sedang duduk. Jadi kalau terpaksa harus menerobos, minta izin. Kalau kemudian orang itu membuka kakinya, mempersilakan kita lewat, silakan kita lewat. Kalau kemudian dia bertahan, tidak berarti yang bersangkutan tidak ingin diganggu. Jangan jenengan memaksa untuk kemudian melewati pundak orang yang sedang iktikaf di dalam masjid. Kemudian jemaah sekalian, perbanyak kita di dalam masjid ketika menunggu qamat dikumandangkan, memperbanyak kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh khusyuk. Kemudian duduklah dengan tenang, jangan mengganggu orang yang lain. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan, kalau ini salah sunnah jamaah sekalian, kalau sampean duduk di masjid kemudian sampean membaca Al-Quran, kita juga tidak boleh mengganggu orang yang sedang salat sunnah itu dengan bacaan Quran kita. Apalagi kemudian pembicaraan kita, obrolan kita, membaca Quran keras di dalam masjid dengan suara seraya-seraya dan mengganggu orang yang sedang salat, itu juga dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah itu jamaah sekalian, perbanyaklah kita berdoa di dalam masjid. Karena sepakat para ulama, doa di dalam masjid itu adalah doa yang mustahil ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu keluarlah dari masjid, setelah selesai semua peribadatan kita, tentu melangkahkan kaki yang sebelah kiri seraya berucap bismillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, Allahumma ighfirli dunubi waftahli abwaaba fadlik. Kalau tadi waftahli abwaaba rahmatik, maka begitu keluar kita minta kepada Allah waftahli abwaaba fadlika. Ya Allah, buka kepada kami pintu-pintu keutamaan yang sudah Kau siapkan buat kami semua. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam ini izinkan saya membacakan beberapa ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi ketika berbicara masalah masjid ini. Yang pertama, inilah ayat yang tidak terlalu asing bagi kita. Surat At-Taubah ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Sesungguhnya orang yang memakmurkan masjid Allah itulah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan memiliki dan mempunyai orientasi akhirat. Jadi Bapak, Ibu, para pendengar Suara Perak Jaya dimanapun berada, keberadaan kita malam ini di Masjid Mujahidin ini, kita telah diakui oleh Allah sebagai ahlul iman, sedang memiliki iman. Dan Allah mengatakan man amana billah, itulah orang yang beriman kepada Allah. Kemudian diperkuat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjid fashhadu lahu bil iman. Kalau engkau melihat saudaramu melangkahkan kakinya ke masjid, macam kita semua jamaah sekalian sudah berada di dalam masjid, langkah-langkah kita menuju masjid, siapapun orang itu kata Nabi, fashhadu lahu bil iman, saksikan orang itu sedang memiliki iman. Nah jamaah sekalian, sebenarnya untuk melihat kualitas kita, sejauh mana kuat dan tidaknya iman kita kepada Allah, dan apakah kita juga punya orientasi akhirat, itu sangat berbanding lurus dengan perhatian kita akan masjid ini. Orang kalau suka ke masjid, 5 waktu di masjid, sumpaknya di masjid, setiap ada masalah ke masjid, itu bukti bahwa kita punya iman dan kita berharap ingin jumpa dengan Allah pada hari akhirat. Luar biasa ini jamaah sekalian. Setelah itu diperkuat oleh Allah, di masjid inilah wa aqamas salah, orang ini mendirikan salat. Dan antum ahlus salah, kita semua mendirikan salat. Baru saja kita salat maghrib berjamaah seperti ini.
wa ataz zakah, dan mengeluarkan zakat. Idealnya Pak, zakat itu kita keluarkan di sini. Prioritas utama penyebaran zakat itu dari sini jamaah sekalian, dari masjid ini. Wa ataz zakah. Karena kita akan tahu Pak, siapa saudara-saudara kita yang bermasalah dan mana saudara-saudara kita yang tidak bermasalah. Mana saudara kita yang sakit butuh bantuan dan tidak butuh bantuan, itu semua kita akan tahu manakala semua kaum muslimin rajin ke masjid jamaah sekalian. Nah, ini sekarang jadi bingung jamaah sekalian. Ya. Padahal prioritas utama alokasi zakat itu tentu adalah jamaah masjid yang memang butuh diperhatikan oleh kita semua. Allah yang mengatakan wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah, dan dia tidak punya perasaan takut kecuali hanya kepada Allah. Jadi masjid ini jamaah sekalian harus menjadi tempat yang paling tentram Pak, paling damai. Tidak ada rasa takut. Masjid harus kemudian kita masuk ada sejuk, ada ketenangan. Jadi kalau di masjid ada konflik, berarti kita tidak memakmurkan masjid. Kalau di masjid ada masalah tukaran, apalagi yang tukaran itu takmirnya sendiri, berarti kita gagal memakmurkan masjid. Allah mengatakan walam yakhsha illallah, tidak punya perasaan takut nanti. Takutnya hanya kepada Allah Subhanahu. Artinya dia tenang Pak di dalam masjid. Na'udzubillah ya, jangan sampai terjadi Pak. Kita juga dulu sempat dikagetkan ada satu masjid tukaran antar takmirnya sampai bunuh-bunuhan di dalam masjid. Na'udzubillah. Ya, takmir dengan jemaah tetapnya. Kemudian saling melukai di dalam masjid, saling mengumpat di dalam masjid. Berarti masuk ke dalam masjid nggak tenang ma'asyal muslimin. Kita pingin masjid ini Pak, begitu masuk ada aura ketenangan. Karena kita ingin menghadap Allah dan bertemu dengan sesama muslim yang bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala. Man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah. Dan dia tidak punya perasaan takut, tenang, damai. Takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Maka pasti Pak, orang yang suka memakmurkan masjid seperti ini mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Petunjuk hidup, hidayah yang datangnya langsung datang dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Nah, ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat yang lainnya, ayat surat An-Nur ayat 36 sampai 37, dua ayat, fi buyutin, di rumah-rumah Allah, adzinallahu an turfa'a, Allah mengizinkan untuk mengangkat syiar ini, wa yuzkara fiha ismuhu, kita disuruh banyak zikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal, di dalam masjid kita mensucikan Allah, bertasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar, zikir kepada Allah Pak. Dan disebut secara khusus yusabbihu lahu, bertasbih kepada Allah, mensucikan Allah siang dan malam. Macam sekarang kita malam seperti ini, majlis kita Pak, majlis zikir, majlis tasbih, majlis kita mensucikan Allah, memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Pak, dilegitimasi kita oleh Allah. Langsung kita digarisbawahi oleh Allah, diakui sebagai hambanya yang bagaimana? Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis salah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulub wal absar. Memang masjid ini, orang-orang pemakmur masjid jemaah sekalian, mereka tidak akan dilalaikan oleh jual beli. Makanya ya akhi, salah satu adab dalam masjid tidak boleh ada transaksi jual beli. Ya, saya masih sering melihat Pak di Mujahidin ini pula Pak, suka banyak-banyak sales di situ Pak, sales ya. Duduk cangkruan di situ, ketemu dengan sales yang lain, ketemu janjian sama orang, kemudian hitung-hitungan. Itu kata Nabi, la barakatalah, tidak ada keberkahan bagi jual beli yang terjadi di dalam masjid. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un, begitu pula jual dan beli. Tijarah ini perdagangan, baik
jual beli. Tidak boleh kita nawar-nawarkan barang, Mbak. Termasuk di dalam masjid sampean buka HP, terus orang nanya, Pak, karena sampean biasa punya bisnis online barangkali, ya, di rumah jualan frozen, terus orang nanya, pas sampean lagi selesai salat sunnah, nunggu salat apa? Salat wajib jamaah sekalian. Bunyi HP kita, dibuka, orang pesan jamaah sekalian, pesan barang sama kita. Sampean jangan jawab. Makanya idealnya jamaah sekalian, orang kalau udah masuk ke dalam masjid, matikan HP-nya. Betul-betul kita terpisah dengan dunia luar, ingin berjumpa dengan Allah dan berjumpa dengan saudara-saudara sesama muslim seperti ini, untuk sama-sama memakmurkan rumahnya Allah Subhanahu wa taala. An dzikrillah, dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai di dalam masjid kita disibukkan dengan bisnis jamaah sekalian. Yang repot, Pak, terus mojok di sana atau nyender di sana, Pak. Terus buka apa? Buka buku apa namanya? Buku tagihan segala macam. Ya, kemudian setelah itu buka HP-nya. Jadi ngontrol dari dalam masjid semua jamaah kalian. Tidak boleh, ma'asyal muslimin. Itu dilarang oleh agama kita. Ya, di sini tempat kita zikir kepada Allah. Di sini pula kita tempat pendidikan salat. Di sini pula tempat memunculkan kepekaan sosial di antara kita. Apa itu? Yaitu rukun Islam, Pak. Mengeluarkan zakat, berinfak dan bersedekah, silakan di dalam masjid, ma'asyal muslimin, dan dikelola oleh pengelola masjid. Ya khafuna, karena mereka betul-betul takut. Kenapa? Yauman, pada satu hari, tataqallabu fil qulub wal absar. Banyak, Pak, sudah berbolak-balik hati manusia, merasa punya perasaan takut dan pandangan matanya takut karena di hadapannya ada neraka yang siap menyambar dia. Tapi bagi orang yang suka memakmurkan masjid, kemudian adab-adabnya dijaga dengan benar sebagaimana saya katakan tadi itu, betul-betul murni menghadap Allah, berjumpa dengan saudaranya sesama muslim, mengaji karena Allah, subhanallah, sambil nanti pada hari kiamat dibuat tenang, ma'asyal muslimin. Kemarin saya sudah menyampaikan sebuah hadis, al-masjidu, masjid itu baitu kulli taqi, rumah bagi setiap orang yang merasa bertakwa kepada Allah. Takaffalallahu, Allah menjamin, liman kana al-masjid baitahu, yang menjadikan masjid sebagai rumah keduanya, sebagai rumahnya, rumah keduanya maksudnya jamaah sekalian, birruhi, akan dibuat tenang jiwanya, wal amni, akan dibuat aman kehidupannya, wal jawaz ala sirat, nanti Pak ketika berjalan di siratnya Allah pada hari kiamat sampai akan dipercepat. Ada yang mengatakan, Pak, masjid ini, Pak, memanggil kita nanti jamaah sekalian, ayo ke sini, masuk ke dalam masjid. Kalau antum ahli masjid, masuk ke dalam masjid dan berjalan di atas sirat sampai tidak melihat lagi, Pak, neraka yang di bawah itu adalah neraka jahanam, kata Nabi SAW. Subhanallah. Ila ridwanihi, sampai berjumpa dengan ridhonya Allah, wa jannatihin na'im, dan surganya yang penuh dengan nikmat yang akan Allah siapkan kepada kita semua bagi pemakmur rumah Allah, masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudara, berikutnya pula terkait juga dengan masalah masjid, saya ingin menyampaikan ayat berikutnya, surat Al-A'raf ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bani Adamah, khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Masya Allah. Wa kulu washrabu, tapi wala tusrifu, innahu la yuhibbul musrifin. Wahai anak Adam, wahai manusia, kita semua, Pak, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Pakai perhiasanmu setiap kalian masuk ke dalam masjid. Artinya, Pak, berdandanlah kita, tampilan kita tampilan parlente, Pak, karena kita sedang menghadap siapa? Rabbul Jalil, Rabbul Alamin, Allah penguasa alam semesta. Kita, Pak, tidak berhadapan dengan wali kota, tidak berhadapan dengan gubernur, tidak berhadapan dengan menteri, tidak berhadapan dengan presiden, tapi yang kita hadapi siapa? Yang menciptakan mereka semua, Allah Subhanahu wa taala. Maka orang ke masjid, Pak, tidak akan santai jamaah sekalian. Dia tunjukkan performa dia, baju yang terbaik, sarung yang terbaik,
kopiah yang terbaik. Kalau perlu pakai parfum, Pak. Bahkan Nabi SAW, Pak, setiap laula an asyukka ala ummati la amartu bisiwak inda kulli salah. Akan kuperintahkan kepada umatku, andai kata tidak merepotkan kepada umatku, akan aku perintahkan setiap mau salat masuk ke dalam masjid pakai siwak, supaya mulut kita ini wangi, ma'asyal muslimin. Nah saudara, ini rumah Allah, Pak. Ini istananya Allah, rumahnya Allah. Sekali sehingga Pak, kalau kita memahami begini, risih kita, Pak, kalau ngelihat ada masjid, Pak, ada apa? Ada lidi, patahan lidi, atau ada apa? Kotor sedikit, Pak, langsung bukan takmir, Pak. Jamaah secara otomatis punya sensitivitas. Kenapa? Ini rumahku juga. Bukan hanya kewajiban takmir, Pak. Merasa kita semua punya tanggung jawab, jamaah sekalian. Pak, kalau semua kita berpikir begitu, jamaah sekalian, ini masjid, Pak, akan terjaga dengan sendirinya, saudara sekalian. Kenapa? Ini adalah rumah kedua saya. Berikutnya apa kata Allah? Wa kulu washrabu. Silakan makan, silakan minum. Ini, Pak, kaitannya dengan masjid. Berarti masjid, Pak, boleh sampean makan di dalam masjid, boleh sampean juga minum di dalam masjid, tapi jangan lupa wala tusrifu, jangan melampaui batas. Jaga adab-adab makannya, jaga etika makannya. Jangan sampai ada satu butir pun jatuh ke lantai masjid. Ya, apalagi ini kita sebentar lagi mau masuk Ramadan. Biasanya mujahidin ada buka bersama. Ayo, Pak, munculkan kepekaan kita. Ini rumah Allah, harus bersih. Silakan makan, tidak dilarang, jamaah sekalian. Habis sampean berbuka takjil, makan kormanya, makan ote-otenya atau tahu isinya, minum teh panasnya atau susunya atau air putihnya, kemudian sholat maghrib, kemudian setelah itu balik lagi, makan lagi, silakan. Yang penting adab-adabnya, kulu washrabu, silakan makan, silakan minum, tapi jangan melampaui batas. Innahu la yuhibbul musrifin. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas dalam urusan makan dan minum di dalam masjid ini, jamaah sekalian. Nah, saudara sekalian, itulah beberapa ayat-ayat Allah terkait dengan masalah masjid. Nah, saudara, mari kita baca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama dari Sayyidina Utsman Ibnu Affan radhiyallahu anhu annahu qala inda qaulin nas fi hina bana al-masjid Rasulillah innakum aktsartum alayya. Ya, ini Sayyidina Utsman, bahwasanya dia pernah berucap mengatakan ketika para sahabat-sahabat yang lain memuji-muji dia, dikenal, Pak, Sayyidina Utsman ini cukup banyak masjid yang dia bangun, baik di masa Rasulullah atau di masa kekhalifahan dia, bahkan di masa Khalifah Abu Bakar, Umar, termasuk di Khalifah dia, cukup banyak masjid yang dibangun oleh dia gitu. Utsman ini, Pak, Sayyidina Utsman dikenal sahabat yang hobi memperhatikan sedekah-sedekah jariah, amal-amal jariah, salah satunya membangun masjid. Innakum aktsartum alayya, kalian berlebihan memuji-muji aku, kata Sayyidina Utsman. Inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh aku mendengar langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man bana masjidan yabtaghi bihi wajhallah banallahu baitan fil jannah, wa fi riwayah banallahu lahu mithluhu fil jannah. Kata Sayyidina Utsman menyampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa membangun masjid, membangun ini, Pak, tidak harus utuh. Ada orang bisa membangun masjid tapi tidak bisa memelihara. Makanya saya mengapresiasi kepada takmir, Pak. Takmir dipercaya oleh umat untuk menjaga kerapian masjid ini. Itu sama saja dengan kita membangunnya, Pak, merawatnya. Kata Nabi, banallahu baitan fil jannah, Allah akan membangun baginya rumah di surga. Masya Allah. Lalu bagaimana, Pak, orang yang kemudian bangun masjid utuh, Pak, beli tanah 2000 atau 3000 meter, dibangunkan masjid di atas lahan 500 meter, yang lainnya tempat parkiran sehingga orang juga bisa tenang masuk ke dalam masjid. Allahu Akbar. Kemudian biaya operasionalnya dari dia semua, jamaah sekalian. Itu, Pak, setiap hari sudah panen pahala, jelas, jamaah sekalian.
Ya, saya tidak perlu menyebut, tapi di Surabaya sini Pak ada beberapa orang yang luar biasa perhatiannya seperti itu. Sampai dia punya badan usaha. Badan usahanya pun Pak sudah diwakafkan pula untuk biaya operasional masjid. Sehingga masjidnya Pak tidak banyak minta-minta kepada jamaah. Jamaah bantu diterima, tidak bantu tidak apa-apa. Tapi saya bilang rugi kalau jamaah juga tidak ikut terlibat dalam masalah ini. Pak, saya berharap jamaah sekalian kita semua yang hadir di sini, ma'asyiral muslimin, ayolah. Minimal Pak setiap kita masuk masjid, sesuai dengan kemampuan kita Pak. 500 rupiah tidak apa-apa, 500 rupiah Pak. 1000 ya 1000, 2000 ya 2000. Sesuai dengan kemampuan kita. Loh Pak, kalau 1 tahun, kalau sampai setiap hari 2000 jamaah sekalian, 1 tahun 360 Pak. Berarti kita telah mendepositokan uang kita 720.000 ma'asyiral muslimin. Kalau tiap hari 2000 ma'asyiral, tanpa kita sadari, tanpa kita merasa beban bagi kita ma'asyiral muslimin. Ayolah masjid Pak. Terutama bagi yang merasa berpunya di sini, menjadi pengusaha di sini, ayolah kaplengkan dari sebagian usaha kita apa yang kurang dari mujahidin ini. Apakah kebersihannya, apakah kerapiannya, apakah sound systemnya, apakah apa saja jamaah sekalian. Silakan Pak. Sampai orang masuk ke dalam masjid merasa tenang karena kita memperhatikan mereka, memfasilitasi mereka. Kita ini menjadi pembantunya jamaah, khadimul masjid, pembantu masjid. Dan rasakan Pak nanti keberkahan yang Allah berikan kepada kita ma'asyiral muslimin. Nah, saudara sekalian, jadi jelas kata Nabi, bainallahu lahu mithlahu bil jannah. Allah juga akan membangun rumah yang sama di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis yang kedua ini terkait dengan masalah adab. Loh, cepat sekali nih, Pak. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna imra'atas sauda kanat taqum al-masjid fa faqadaha Rasulullah fa sa'ala anha ba'da ayyam. Sampai begitu Nabi Pak mengapresiasi bagi pemakmur masjid. Sampai orang yang kita anggap Pak, apa ya kalau bahasa kita, bukan kita menyepelekan jamaah sekalian, kita anggap orang ini orang sangat sederhana, apa? Penyapu masjid, pengepel masjid, kira-kira begitu, yang suka membersihkan halaman masjid. Dulu rupanya jamaah sekalian ada seorang wanita hitam, mantan budak jamaah sekalian, karena dia dimerdekakan oleh Rasulullah sehingga dia mengabdikan dirinya untuk merawat masjid. Apa? Khusus membersihkan halaman masjid jamaah sekalian. Sekali waktu sehari 2 hari menghilang Pak, tidak ada. Dapat beberapa hari dia bidanya, di mana orang ini? Kemana wanita ini yang biasanya nyapu di sini? Maka dikatakan oleh para sahabat, innaha matat ya Rasulullah. Ibu ini sudah meninggal dunia ya Rasulullah beberapa hari yang lalu. Sehingga karena dianggap ini orang remeh Pak, orang biasa, disepelekan sehingga tidak melapor ke Rasulullah. Apa kata Nabi? Fahalla adantumuni. Kenapa kalian tidak menyebut, tidak memberitahukan kepadaku? Kenapa kalian tidak menyampaikan berita ini kepadaku gitu? Tunjukkan mana kuburannya. Fa'ata qabraha, kemudian Nabi datang Pak ke kuburan wanita ini padahal sudah dikubur beberapa hari ma'asyiral muslimin. Fasalla 'alaiha, Nabi mendoakan di situ. Ada yang mengatakan Nabi salat di situ jamaah sekalian. Ikhwatul iman, apresiasi saya Pak bagi tukang ngepelnya, ya, bagi tukang sapunya, apalagi pemikirnya di sini Pak, ketua takminnya yang kemudian berpikir secara makro seperti ini untuk kemakmuran masjid. Tukang pelnya saja Pak diapresiasi sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya saya berharap ma'asyiral muslimin kita semua ini Pak terlibat semuanya Pak. Kalau ada hal-hal positif sampaikan pada takmir. Barangkali itu Pak jadi amal jariah kita bagi dia jamaah sekalian. Sehingga kita merasa setiap masuk masjid ada yang kurang sampaikan, ada yang kurang sampaikan. Kalau bisa Pak kita turun juga jamaah sekalian, membantu di situ untuk memamurkan rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya pikir 2 hadis saja cukup karena waktunya sudah mau habis. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua Pak dipanjangkan umur kita bisa berjumpa dengan bulan Ramadan yang akan datang. Bulan Ramadan adalah bulan kita memakmurkan rumahnya Allah, masjidnya Allah. Semoga Allah pula menerima amal saleh kita dan mengampuni semua dosa-dosa kita. Allahumma rabbana fil lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma barik lana fi sya'ban wa ballighna Ramadan birahmatika ya akramal akramin. Allahumma rabbana fil lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan
warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saya mohon maaf semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.